Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini kita akan membuat sebuah praktikum IPA sesuai dengan tema yang saya ambil dari kelas 5, yaitu di tema 9, benda-benda di sekitar kita, dengan kompetensi dasar 3.9 dan 4.9. Pada topik ini kita akan membahas tentang yang namanya materi. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk membuktikan mana yang disebut dengan zat tunggal dan mana yang disebut zat campuran. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi, sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang itu disebut dengan materi. Di sini, materi dibagi menjadi dua jenis, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu macam zat saja, artinya dia tunggal. Sedangkan zat campuran itu terdiri dari beberapa zat tunggal. Alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama pasir, kedua beras, kopi, sirup, minyak, senduk, gelas 5 buah, dan air mineral. Langkah yang pertama, kita tuangkan air mineral ke dalam gelas yang berisi zat-zat yang sudah disiapkan dengan takaran yang sama. Yang kedua, setelah kelima zat ini kita campurkan dengan air, kita aduk menggunakan sendok secara merata. Setelah itu, kita amati pada kelima zat tersebut apa yang terjadi. Selanjutnya, kita masuk ke bahan diskusi. Pertama, sebutkan mana yang disebut dengan zat tunggal. Yang kedua, mana yang disebut dengan zat campuran. Yang ketiga, mengapa air dan minyak tidak dapat menyatu. Dan yang terakhir, kita menulis kesimpulan dari hasil praktikum yang telah kita lakukan. Setelah kita melihat rangkaian praktikumnya, mari kita melakukan praktikumnya. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini, yang pertama pasir, yang kedua beras, yang ketiga kopi, 4 sirup, 5 minyak, air mineral, dan senduk. Langkah pertama yaitu kita tuangkan air mineral ke dalam zat-zat yang sudah disiapkan dengan takaran yang sama. Selanjutnya, kita campurkan kelima zat ini menggunakan sendok. Aduk hingga merata. Setelah dicampurkan dengan air, mari kita mengamati kelima zat ini. Pada zat campuran, yaitu ada sirup dan minyak. Mengapa disebut dengan zat campuran? Karena pada saat ini dia sudah tercampur dengan air sehingga dia menjadi cair. Di sini kita lihat bahwa minyak dan sirup, pada minyak dia tidak bisa tercampur dengan air. Tahukah kalian mengapa minyak tidak bisa tercampur dengan air? Karena air memiliki berat jenis lebih berat dari minyak. Maka bila dicampur, air akan ada di bawah dan minyak akan ada di atas. Sementara itu, minyak memiliki sifat nonpolar atau tidak memiliki kutub.
Oleh karenanya, air dan minyak tidak bisa menyatu. Kemudian kita lihat di sirup. Ketika dicampurkan dengan air, dia dapat terlarut atau tercampur. Kemudian berikutnya di sini ada kopi. Kopi ketika dicampur dengan air, dia bisa tercampur dan bisa menyatu. Yang berikut kita lihat di sini ada beras. Ketika beras dicampur dengan air, dia tidak dapat menyatu. Mengapa? Karena beras merupakan zat tunggal. Begitu pula dengan pasir, dia tidak dapat menyatu dengan air karena ia merupakan zat tunggal. Baik teman-teman, dari setiap zat yang ada di sini, pada saat kita campurkan air bahwa ada beberapa zat, ketika dicampur dengan air, mereka tidak larut dengan sempurna atau tidak menyatu. Jadi dari zat-zat tersebut yang telah dicampurkan dengan air di sini, akan kita pisahkan mana yang termasuk zat tunggal dan zat campuran. Jadi zat tunggal di sini pasir karena tidak tercampur dengan air. Kemudian ada beras, kemudian juga minyak. Minyak awalnya ada di zat campuran, tapi ketika kita campur dengan air, dia menjadi zat tunggal. Mengapa? Karena minyak dicampurkan dengan air, dia tidak menyatu, sehingga minyak disebut zat tunggal atau zat heterogen. Kemudian yang termasuk dalam zat campuran adalah ada sirup, kemudian juga dengan kopi. Jadi ini dinamakan dengan zat homogen, artinya zat itu bisa larut dengan air. Oke, baik, di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa di dalam zat tunggal terdapat pasir. Pasir bila dicampurkan dengan air dia tidak terlarut. Begitu pula dengan beras dan minyak. Minyak pertama dia terdapat di zat campuran. Akan tetapi ketika dicampurkan dengan air dia tidak menyatu sehingga dia dipindahkan ke zat tunggal. Yang berikut yang termasuk dalam zat campuran adalah sirup dan kopi. Zat campuran ini dapat kita sebut juga dengan zat homogen, yang artinya zat itu bisa larut dengan air. Sehingga yang termasuk dalam zat tunggal adalah yang pertama pasir, beras, dan minyak. Yang termasuk dalam zat campuran adalah sirup dan kopi. Oke teman-teman, tadi kita sudah melakukan praktikum. Semoga teman-teman sudah memahami apa itu zat tunggal dan zat campuran. Demikian video yang dapat saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dadah!